Tujuan hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup yang menurut pikiran mereka, tujuan hidup yang menurut hobi mereka, tujuan hidup yang menurut mungkin pendapat dari orang-orang teman-teman mereka. Padahal tujuan hidup kita adalah ibadah. Makanya para salaf dulu itu mencari pahala tidur sebagaimana mencari pahala qiyamul lail. Makna bincang-bincang seputar agama. Berapa banyak orang-orang itu atau teman-teman kita ya, apalagi yang masih muda, yang masih tidak tahu ya kemana mereka sebenarnya akan berlabuh atau kemana arah tujuan hidup mereka. Kadang mereka anxiety, mereka berpikir setiap malam, apa sih kita sebenarnya hidup untuk apa sih, Ustaz? Ya, apa sih yang bisa mereka lakukan, atau apakah hanya berbaring, scroll Instagram aja? Nah, mereka kan nggak tahu kan. Betul, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Ya, manusia ini mau jangankan yang muda ya. Betul. Yang tua juga kadang-kadang bingung apa tujuan hidup. Oh iya benar. Mereka mencari hidup dengan cara mungkin ya ada yang jalan-jalan terus ya. Mencari tujuan hidup untuk lihat alam semesta. Ada yang tujuan hidupnya ngumpulin harta. Ada yang hidupnya mungkin ya hidup di jalanan dengan motoran, dengan cara kesenangan mereka ya. Benar. Sebenarnya itu bukan tujuan hidup. Itu sebenarnya kesenangan. Itu hobi mungkin. Hobi, betul. Jadi kalau tujuan hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup kita sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan hidup itu. Jadi apapun profesimu, ya niatkan untuk ibadah. Ibadah itu kan segala perkataan, perbuatan yang dicintai, diridhoi Allah, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Antum kerja, niatkan kerjanya karena Allah. Ya, niatkan kerjanya adalah ibadah. Maka siapa yang kerja keluar dari rumahnya karena punya anak kecil yang dia sedang hidupi, kemudian punya orang tua yang dia tanggung, dia kemudian juga nggak mau minta-minta, nggak mau nyusahin orang, bahwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Ya, dia di jalan Allah. Banyak kan orang kerja hanya demi gaji. Iya benar. Orang kerja hanya untuk mencari sebuah status, karir. Akhirnya waktu kerja yang begitu banyak. Coba antum sekali kerja berapa jam? Banyak banget kan? 8 jam ya? 8 jam. Kali 30 kali 20 hari mungkin ya. Kemudian kali setahun kosong tanpa pahala. Kenapa? Karena nggak ada nilai ibadah. Maka apapun yang kita lakukan niatkan untuk ibadah. Makanya kan kita sering dengar innamal a'malu binniyah. Amal itu bagaimana? Niatnya. Contoh, orang main olahraga kan boleh. Silakan olahraga selama tertutup auratnya. Nah, tapi olahraga antum buat apa gitu loh? Olahraga ternyata buat sehat doang. Ya jangan. Olahraga ini untuk ibadah, menunjang ibadah. Hatta makan pun bisa jadi ibadah. Satu, makan kan perintah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan juga mensyukuri nikmat. Makan, apalagi antum habis makan niat, terus kemudian baca doa, alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang baca doa itu dihapuskan dosanya. Jarang orang hafal ya. Iya benar. Antum hafal? Masih belum ya. Doa habis makan ngapusin dosa. Antum sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali, coba 3 kali dapat ampunan dosa, kali sebulan, kali setahun gitu loh. Kadang aneh biasanya alhamdulillah aja. Minimal. Jadi banyak banget orang mencari tujuan hidup yang menurut pikiran mereka, tujuan hidup yang menurut hobi mereka, tujuan hidup yang menurut mungkin pendapat dari orang-orang teman-teman mereka. Padahal tujuan hidup kita adalah ibadah.
Maka apa yang antum lakukan niatkan untuk ibadah. Baik hal yang bersifat wajib ataupun sunnah, apalagi yang mubah. Makanya para salaf dulu itu mencari pahala tidur sebagaimana mencari pahala qiyamul lail. Masya Allah. Mereka cari pahala tidur. Tidur kan lumayan lama kayak kerja. Iya, benar. Kerja 8 jam. Kan? Tidur 7 jam. Tidur 8 jam, berarti sehari 16 jam. Lumayan ya. Terus sholat cuma berapa menit kan gitu loh ya. Jadi Mentok-mentok kalau 5 menit. cuman sholat ngandelin sholat Iya, jadi ibadah ya sedikit sekali. Ya, apalagi belum lagi khusyuknya jauh gitu ya. Maka dengan kita meniatkan segala satu untuk ibadah, olahraga untuk ibadah, kemudian ya seorang istri melayani suaminya untuk ibadah. Jadi nggak ada kesel-kesel. Pernikahan udah lama banget gitu, yang ngelayanin istri udah sembarang, udah istri ngelayanin suami udah cuek banget. Kenapa? Karena nggak merasa itu nilai ibadah. Iya kan? Iya, benar. Coba, ya antum kan kangen banget. Oh, jadi melayanin suami itu masuk ibadah tadi ya? Iya, masya Allah. Masya Allah. Ya melayani suami kan perintah Allah kan? Iya kan? Melayani suami itu perintah Allah. Sampai-sampai seorang berhubungan suami istri itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, bagian daripada sedekah. Tapi sedekah non harta. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan, aktivitas 24 jam kita sayang banget hanya sholat, hanya apa ya sedikit sekali kalau kita ngandelin sholat ya, tapi kerja, tidur, niatkan. Maka para salaf mencari pahala tidur sebagaimana mencari pahala sholat malam ya. Makanya buat ya apa disebutnya al-ma'na, pemirsa al-ma'na ya. Kalau di Zayan namanya Zayaners. Al-Ma'na tinggal dikasih ya. Pemirsa al-Ma'na penting untuk meniatkan segala sesuatu untuk ibadah ya. Masya Allah, ini kayak gini nih. Ini ya, kita bukannya sekedar jalan-jalan ya. Kita sedang mentafakuri ciptaan Allah. Makanya tafakur itu kan ada 4. Tafakur fi ayatillah, tafakur terhadap ayat-ayat Allah, baca Quran ya, dilihat artinya, tafsirnya. Kedua, tafakur fi alaillah, tafakur terhadap ciptaan-ciptaannya ya, bagaimana air, masya Allah luar biasa, pohon-pohon indahnya. Tafakur fi wa'adillah, tafakur terhadap janji-janji Allah. Janji Allah kan banyak ya. Yang keempat, tafakur fi wa'idillah, terhadap ancaman-ancaman Allah. Ancaman Allah kan banyak. Yang terakhir ya, ada yang kelima nih, tafakur fi ihsanillah ilaik, tafakur terhadap kebaikan Allah pada kita selama ini. Maka ketika kita datang lihat hal-hal seperti ini, masya Allah indahnya alam ini di Lumajang nih, gemercik air yang luar biasa. Ini bukan sekedar healing bro, ya, benar. Ini adalah bagian daripada ibadah, bahkan tafakur yang mudah-mudahan menyebabkan jadi tambah semangat dalam melakukan aktivitasnya. Jadi buat yang kerja ya, niatkan semua ibadah. Hatta orang kalau suami ngasih istrinya, coba orang kan kalau ngasih istri seolah-olah hanya kewajiban, betul. Tapi kalau ngasih anak yatim seolah-olah ini pahala. Padahal lebih besar pahalanya orang yang memberikan nafkah kepada istrinya, pada keluarganya. Lebih besar pahalanya daripada jihad. Lebih besar daripada pahala buat fakir miskin. Cuman orang selalu berpikir ngasih buat anak, lihat segala jajan, ngasih buat isi. Seolah itu kan hanya sekedar kewajiban. Formalitas ya. Iya. Padahal itu lebih besar pahalanya daripada dia sedekahkan buat jihad, sedekahkan buat masjid. Gitu loh. Jadi bukan berarti masjid kagak dapat. Iya, tapi jangan sampai ngasih ke masjid seolah-olah pahala, ngasih ke sini ke istrinya, ke anaknya nggak pahala. Itu salah. Ya. Jadi, masya Allah. Ya, maka penting meniatkan segala sesuatu untuk ibadah. Ya, antum suka olahraga? Iya, betul. Apa tuh olahraganya? Karena biasanya sih sepak bola, badminton, bola gym juga. Sama sebenarnya. Masya Allah, ya badminton apa? Nah itu niatkan untuk ibadah. Antum nge-gym kan, ya, betul. Niatkan ibadah. Ya, supaya apa? Kan kalau antum sehat, bisa berjuang lebih. Gitu.
Kalau antum sehat, ya bisa nyari nafkah lebih semangat. Ke masjid juga lebih sering. Nah itu. Jadi kalau ditanya, apa tujuan hidup kita? Terlalu sempit banget ya. Orang tujuannya pengen punya mobil listrik. Iya tuh. Banyak kan kadang orang-orang ya. Pengen mobil ini deh yang 200 juta, 300 juta selawatin. Ya, ada apa-apa solawatin, ada apa solawatin. Itu salah deh gitu tuh. Ya. Jadi ketika orang bertanya tujuan hidup hanya sekedar punya rumah, ya boleh punya rumah bagus, boleh punya mobil, boleh punya apapun yang halal dibolehkan. Ya, akan tetapi sayang banget kalau perjuanganmu sehari-hari kerja banting tulang hanya untuk mendapatkan itu saja, tidak diniatkan untuk ibadah. Jadikan rumahmu untuk sholat, ya kan? Jadikan rumahmu untuk membahagiakan anak-anak miskin, orang tua bahagiakan di rumah itu. Ya, punya mobil pakai buat ke masjid, pakai buat ibadah, punya motor juga sama, dan lain sebagainya. Jadi terlalu picik kalau orang hanya meniatkan hidup ini hanya untuk mencari kehidupan yang sementara saja. Niatkan untuk ibadah. Bincang-bincang seputar agama.